Halo, selamat pagi, Bu Nisita dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi teknologi dan pemerintah. Yang kasus yang kami ambil yaitu kasus seluruh PNS wajib gunakan email resmi pemerintah untuk urusan dinas. Pertama-tama memulai materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Sebagai penyusun yaitu Patriciana Putri Jaharu dengan NIM 20137. Presenter saya sendiri Gilbertus Edwiantona dengan NIM 20124. Dan anggota kelompok saya Philip Aloysius Angelo dengan NIM 20104. Cynthia Agnesia Radadimu dengan NIM 20114. Dan terakhir Maria Afriana Marcelo Barakbura dengan NIM 20141. Yang pertama itu pengertian. Email adalah sebagai pesan digital atau surat elektronik yang dimana dapat dibuat atau dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, atau gawai lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Pada tahun 1971, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson ditugaskan dalam proyek yang disebut SNDMSG atau program. Ini bukan merupakan program baru karena sebenarnya program tersebut sudah ada selama sekitar setahun. Dengan standar masa kini, program tersebut bisa dikatakan lebih dari primitif. Apa yang dilakukan program tersebut hanyalah memungkinkan pengguna pada mesin yang sama dapat saling mengirim pesan atau sama lain. Pengguna dapat membuat dokumen teks yang kemudian akan dikirim ke dalam kotak surat pada mesin yang sama. Dan pada tahun 1972, Ray mengenalkan ICOM atau Agmail sebagai identitas email untuk memisah user ID dan dominan sebuah alamat email yang berarti at atau pada. Kedua itu berkaitan dengan fungsi email. Yang pertama, menerima dan mengirim pesan. Salah satu fungsi utama dari email yakni dapat menerima juga dan dapat mengirim pesan. Dan memiliki kecepatan pengiriman pesan melalui email terhitung dengan cepat. Hal ini sangat tergantung pada kecepatan jaringan internet daerah setempat. Pesan yang kita kirim pun tidak hanya teks saja, melainkan dapat mengirim file-file lain seperti gambar dan video. Yang kedua itu salah satu identitas diri. Umumnya adalah kita harus memasukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga negara tempat tinggal. Dengan adanya informasi yang cukup detail tersebut, kita pun dapat menghubungi seorang dengan mencantumkan alamat emailnya. Yang terakhir itu media pemasaran. Salah satu teknik pemasaran online yang dilakukan oleh beberapa perusahaan adalah dengan memanfaatkan email ini dan disebar ke setiap alat atau email secara acak. Teknik marketing ini cukup efisien dilakukan di zaman serba digital di saat ini. Pada bagian ini kita akan menjelaskan penjelasan kasus yang kita ambil tadi. Di sini Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Anwar Abu Bakar melalui surat edaran nomor 06 tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 meminta setiap PNS agar menggunakan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan dominan atau PNS Mail Go ID atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat atau nama instansi masing-masing atau Go ID. Menurut Menteri PAN-RB Anwar Abu Bakar, saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun, demikian, masih banyak ditemukan pegawai atau pejabat yang masih menggunakan mail non pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. Ini beresiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan, data dan informasi negara.
tulis Menteri PAN RB dalam surat edaran itu. Karena itu, Kementerian PAN RB memandang perlu diupayakan satu langkah strategi dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dengan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia. Melalui surat edaran itu, Menteri Anwar Abu Bakar mengatakan atau mengingatkan kepada seluruh pegawai atau pejabat instansi pemerintah bahwa wajib menggunakan email. Karena email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah. Menurut Menteri PAN RB Anwar Abu Bakar, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan dominan PNS Mail Go ID. Email ini dapat mengestimasikan pemanfaatan email resmi kementerian, lembaga, Pemda yang sudah ada dan dimanfaatkan oleh PNS. Kata Menteri PAN RB sebagai menyebutkan, PNS tepat dapat memiliki email resmi pemerintah Go ID yang lebih sesuai dengan aturan peran dan perbentukannya atau peruntukannya. Format email PNS Mail adalah nama PNS Mail Go ID. Setiap PNS hanya diizinkan memiliki satu email nasional pada PNS Mail, tegas Menteri PAN RB. Yang poin terakhir ini kita melanjutkan kelebihan penggunaan akun email resmi. Manajemen email lebih mudah dalam mengelola email karena sudah dipisahkan antara email pribadi dan email pekerja. Jadi, kita bisa lebih fokus dalam melakukan pekerjaan dan mengelola email yang hanya terkait dengan pekerjaan kita. Yang kedua itu kepercayaan. Memiliki alamat email yang memiliki nama dominan instansi masing-masing atau yang sudah dituangkan di dalam peraturan pemerintah memberikan rasa percaya kepada semua orang yang berkomunikasi dengan Anda atau kita. Semua orang dapat membuat akun email dengan salah satu penyedia email gratis yang populer. Tapi hanya orang yang benar-benar bekerja untuk instansi kita yang dapat menggunakan alamat email resmi pemerintah tersebut. Yang ketiga, keamanan. Kita tidak perlu khawatir tentang hilangnya atau data penting. Masalah keamanan atau kehilangan kontak setiap kali orang mengubah posisi atau keluar dengan alamat email dari pemerintah dan resmi, semuanya akan aman di suatu tempat. Yang keempat, profesionalisme. Mungkin ada banyak hal lucu. Bukan untuk mengatakan bahwa email itu umumnya tidak baik, tetapi untuk profesional pada pelayanan publik, email umum lebih baik ditanggalkan kecuali untuk keperluan pribadi. Dan poin ini yaitu kekurangan penggunaan email. Yang pertama, apabila terdapat kesalahan bentuk penulisan seperti salah satu pada bagian alamat tujuan, maka email tidak akan terkirim. Hal ini tentu perlu diperhatikan dengan seksama. Yang kedua, tidak dapat terkirim apabila internet lambat. Koneksi internet menjadi lambat apabila kotak surat yang dituju penuh, maka mail yang akan datang bisa terhapus. Hal ini sebenarnya sudah semakin jarang terjadi dengan perkembangan pasar internet yang kita ketahui pada masa sekarang. Dan ini untuk sumber dari kasus yang kami ambil. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sekian presentasi saya sebagai presenter atas materi dan kasus yang kami ambil. Terima kasih.